Selamat pagi semuanya, saya dengan Miss Natalia, saya seorang konselor dan saya seorang psikolog di salah satu lembaga dan saya seorang konselor di salah satu sekolahan di Surabaya. Dan saya saat ini seorang menjadi mentor coach karir ya, seorang coach career planning untuk bagaimana kalian bisa mencapai dan menggapai cita-cita kalian. Oke. Ada hal yang dalam episode kemarin kita sudah berbicara tentang career planning. Hari ini saya berbicara salah satu kunci yang paling penting yang perlu kalian harus miliki. Apa itu? Adalah grit. Grit adalah faktor bagaimana kamu akan mencapai kesuksesan. Apa sih grit itu? Grit adalah bagaimana kita memiliki sebuah sifat atau sebuah karakter kegigihan untuk mencapai cita-cita dan impian. Sudah terlalu banyak seseorang yang ingin mendapatkan impian, mendapatkan tujuannya, tetapi pada akhirnya mereka tidak dapat memiliki itu, tidak bisa mencapai tujuannya, tidak bisa mencapai impiannya. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki salah satu atau kunci yang terpenting yang harus mereka miliki, yaitu grit. Oke, sebelum kita berbicara tentang banyak hal tentang grit, saya flashback lagi tentang bagaimana kita mendapatkan career planning. Career planning itu penting di dalam proses bagaimana kamu untuk mendapatkan atau mencapai impian. Tetapi grit itu seperti sebuah ketika kamu sedang memasak ya, sedang memasak, lalu kamu akan membuat sebuah sup, oke ya, membuat sup. Jadi grit itu adalah bumbunya, bumbu yang terpenting ketika kamu membuat sup. Jadi kamu nggak akan bisa membuat sup kalau kamu hanya menyiapkan apa? Menyiapkan sayur-sayurannya, menyiapkan airnya. Kalau kamu masukkan semua itu, mungkin kamu akan merasakan seperti air aja gitu ya. Tetapi kalau kamu menambahkan bumbu-bumbunya atau kunci yang terpenting di dalam membuat sup, jadi otomatis kamu akan merasakan sebuah kelezatan dari cita rasa supnya. Sama dengan career planning atau bagaimana kamu mendapatkan tujuan kamu, impian kamu. Grit akan menjadi salah satu faktor di mana kamu akan mencapai impian kamu, mencapai dan menggapai impian kamu. Oke, hari ini saya akan berbicara tentang grit ya. Selama sesi ini kita akan berbicara, selama episode ini kita akan berbicara tentang grit. Grit itu apa sih, oke ya? Lalu apa yang perlu kita lakukan untuk mencapai grit? Dan siapa saja, bagaimana kita bisa membedakan orang yang memiliki grit dengan orang yang tidak memiliki grit? Oke, hari ini kita akan berbicara hal itu. Oke. Apa sih grit itu? Grit adalah perseverance atau ketekunan dan passion atau gairah untuk menuntaskan sebuah tujuan jangka panjang. Oke ya. Grit itu adalah sebuah ketekunan dan sebuah kegairahan di dalam menuntaskan sebuah tujuan jangka panjang. Kenapa kita berbicara ketekunan dan gairah? Karena sebuah impian, sebuah kamu memiliki passion, kamu memiliki minat, tetapi tanpa adanya sebuah ketekunan semuanya nihil. Seperti yang saya katakan di career planning, di episode saya yang kemarin ya, kita sudah bicara bahwa tanpa ketekunan semuanya akan zero, akan tidak berhasil. Hari ini kita akan bicara tentang bagaimana seekor semut. Semut itu di dalam Amsal, pergilah kepada semut, hai para pemalas. Perhatikan cara hidupnya dan jadilah bijak. Pergilah belajar kepada semut, hai pemalas. Perhatikan kelakuannya dan jadilah bijak. Orang yang malas harus memperhatikan cara hidup semut dan belajar daripadanya. Saya paling suka dengan binatang ini. Kenapa? Karena binatang ini memiliki sebuah kekuatan di dalam dirinya. Dia kecil, tetapi kekuatan itu kita tahu dia sanggup mengangkat beban yang lebih besar daripada dirinya. Oke.
Mengapa grit itu menjadi bagian yang terpenting untuk kita mendapatkan impian? Jadi, kenapa? Karena di dalam sebuah penelitian ternyata menunjukkan bahwa kamu memiliki kecerdasan apapun itu tidak menjamin kamu bisa mendapatkan impian kamu. Grit itu membentuk seseorang untuk memelihara sebuah tekad dan motivasi seseorang selama dia mengalami kegagalan atau mengatasi kesulitan untuk hidup dalam bertahan. Jadi, beberapa orang yang memiliki grit, dia akan berusaha untuk memelihara impian dia, memelihara tekad dia, meskipun dia mengalami kegagalan, mengalami benturan berkali-kali. Dan disitulah pentingnya grit. Pada kenyataannya, kecerdasan yang kita miliki, kalaupun kamu memiliki IQ 120, 125, itu tidak akan menjamin kamu untuk mencapai kesuksesan kamu. Dan itu tidak akan menjamin kamu mendapatkan impian-impian kamu. Kenapa? Karena sudah terlalu banyak orang yang memiliki akademik baik, tetapi ketika dia berbicara tentang bagaimana seseorang itu bisa mencapai kesuksesan, ternyata di dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa kecerdasan bukan menjadi faktor yang terpenting, tetapi grit adalah faktor yang terpenting di mana seseorang bisa mencapai impiannya. Oke ya? Hari ini kita akan melihat sebuah tayangan dari Kisah Seekor Semut. Oke. Saya akan menceritakan sebuah kisah kepada kalian. Kisah ini kisah nyata. Kalian akan mengetahui siapa di balik kisah yang luar biasa ini. Dia seorang anak perempuan, dia lahir di luar nikah. Dia tidak diasuh oleh orang tuanya dan harus tinggal dengan neneknya. Pada usia 9 tahun dia mendapatkan pelecehan dari teman laki-laki ibunya yang silih berganti ketika datang ke rumahnya. Selain itu dia mendapatkan pelecehan seksual dari sepupunya sendiri. Dia mengalami pergumulan terhadap perasaan dia menjadi tidak berharga. Sempat dia jatuh ke dunia hitam, terjerumus pada obat-obatan terlarang, lalu bergaul bebas, mabuk-mabukan. Oke, pada usia 14 tahun, dia hamil dan melahirkan seorang bayi perempuan. Lalu kemudian bayi perempuan tersebut meninggal dunia. Lalu, apa yang terjadi? Ibunya tidak ingin hidup dengan dia lagi. Ibunya mengirim dia ke ayah kandungnya. Oke ya, pada saat bersama ayah kandungnya, dia belajar sebuah kedisiplinan. Akhirnya dia menuntaskan perkuliahannya dia, dan dia melamar di beberapa stasiun televisi. Tetapi apa yang dikatakan stasiun televisi tersebut? Dia mengatakan bahwa kamu tidak cukup baik, tidak cukup mampu untuk masuk ke dunia pertelevisian. Kamu tidak layak untuk menjadi seorang pemberita atau pembawa acara stasiun televisi. Who is that? Siapa dia? Dia adalah Oprah Winfrey. Kalau kalian tahu, Oprah Winfrey ini adalah seseorang yang memberikan inspirasi bagi banyak orang. Dia memiliki acara sendiri dan bagaimana dia sudah menginfluence ya, mempengaruhi banyak orang di seluruh dunia dengan kehidupan dia dan dengan seluruh acara-acaranya dia.
Lalu ini adalah sebuah kisah yang lain yang saya ceritakan adalah seorang tour guide. Dia harus bertahan hidup dan mau dibayar gratis untuk bagaimana dia bisa belajar bahasa Inggris tanpa mendapatkan bayaran selama 5 tahun. Pada saat dia mulai remaja, dia ingin menghendaki masuk di kampus. Ternyata kampus tersebut menolak dia. 10 kali dia ditolak di salah satu kampus atau universitas yang paling prestisius di dunia, yaitu Harvard. Mencoba mencari universitas, mencoba melamar pekerjaan 30 kali dan semuanya ditolak. Bahkan dia menjadi salah satu karyawan pramuniaga di restoran McD, itu pun menolak dia. Kemudian kisah ini berlanjut, dia menjadi seorang guru. Lalu dia membuat sebuah ide-ide, dia menawarkan idenya kepada teman-temannya, tetapi temannya menolak idenya tersebut. Tidak ada seorang pun dari temannya mengatakan bahwa dia dapat berhasil. Tidak ada satu orang pun yang percaya bahwa dia akan berhasil. Ketika dia mengembangkan usahanya, dia sempat mengalami kebangkrutan. Dan siapakah dia? Dia adalah Jack Ma. Jack Ma kita tahu bahwa dia adalah salah satu seorang miliarder di dunia yang saat ini ya, yang memiliki salah satu perusahaan terbesar di Cina, yaitu Alibaba. Dan Alibaba ini sekarang berkembang pesat di seluruh dunia, terutama bagaimana dia menjadi sebuah e-commerce yang menolong para UKM-UKM yang ada di China untuk supaya bisa melakukan jual beli ya. Mungkin beberapa dari kalian sudah pernah mencoba membeli di Alibaba. Oke. Apa yang kita pelajari dari dua orang tersebut? Yang kita pelajari adalah bagaimana dia bangkit di dalam sebuah peristiwa-peristiwa yang menyedihkan dia. Dia mengeluarkan dirinya dari situasi tersebut dan membuktikan tujuan dia bahwa dia berhasil. Saya ceritakan juga salah satu kisah kepada kalian. Oke, ini sebuah kisah. Jadi dia didiagnosa sebagai anak slow learner dengan kapasitas IQ 84. Jadi dengan IQ 84 itu seorang psikolog mengatakan bahwa dia tidak akan pernah dapat sekolah atau melanjutkan kuliah sampai S2. Lalu dia dikatakan kepada beberapa guru mengatakan bahwa dia kurang pintar. Mendapatkan pelecehan dari temannya saat SD, mendapatkan pelecehan dari seseorang yang ada di jalan, mendapatkan pelecehan dari sepupunya sendiri. Jadi kisahnya hampir sama ya dengan Oprah Winfrey. Mungkin kalau Oprah Winfrey kita nggak tahu pelecehannya sampai sejauh apa. Kalau dia mendapatkan pelecehan, tetap saja itu mempengaruhi kehidupan dia. Dia dijauhi oleh beberapa temannya karena dianggap miskin. Dikhianati oleh sahabat yang sudah ditolongnya. Dia menang juara lomba 1, mungkin ada yang bertanya, oh nanti suatu saat dia akan menjadi seorang penyanyi. Dia sempat dikatakan seperti itu, dia pernah menang, dicalonkan untuk masuk ke tingkat selanjutnya, namun pencalonannya untuk tingkat selanjutnya dibatalkan atau dijegal. Terpilih sebagai anggota tim paduan suara Indonesia tingkat remaja untuk ke Jepang, tetapi digagalkan lagi. Mendapatkan juara kelas tapi selalu dianggap kurang cukup baik. IQ 84 tetapi dia bisa mendapatkan juara kelas. Tetapi masih dikatakan bahwa dia belum baik. Coba. Mendapatkan kekerasan fisik dari ibunya. Dibully, dikatakan sampah oleh temannya saat SMA. Menginginkan kuliah di salah satu universitas tetapi ditolak oleh orang tuanya dengan alasan ya kita tidak punya uang dan sebagainya. Oke ya. Lanjut.
Dia mencalonkan diri sebagai ketua BEM tetapi dia gagal, memiliki adik yang dianggap ADHD. Pada saat dia mengerjakan skripsinya, dia ditinggal oleh dosennya saat skripsi. Dan dia harus ganti judulnya 2 kali, di sidang 2 kali. Mengalami kecemasan untuk berbicara di depan umum, mengalami ketakutan untuk memulai hubungan dengan seorang pria, ditipu dalam bisnis, ditipu saat beli rumah, didiagnosa sakit minum dan kista. Oke, kalau kalian tahu kisahnya tragis sekali ya, lebih banyak mungkin dibandingkan kisahnya Oprah Winfrey atau mungkin kisahnya dengan Jack Ma. Tetapi ini adalah kisah nyata juga. Siapa dia? Dia adalah saya. Oke ya. Mungkin kalian kaget ya. Saya masih belum seperti Oprah Winfrey untuk saat ini, tetapi saya percaya saya punya tujuan dan saya akan berhasil pada saat ini. Tetapi ketika saya melihat saya yang dulu dengan saya yang sekarang, saya tahu bahwa saya sudah mencapai angka keberhasilan. Ketika saya tahu saya menjadi seorang psikolog S2 dan lulus, berarti saya sudah mengalami keberhasilan dalam hidup saya. Kenapa? Karena saya dikatakan bahwa saya tidak cukup baik, saya tidak layak untuk kuliah sampai S2. Akhirnya saya menikah dengan seorang laki-laki jelas, dan saya tidak mengalami ketakutan untuk membuat sebuah hubungan dengan laki-laki. Saya menjadi seorang psikolog di sebuah sekolahan, dan saya memiliki sebuah perusahaan bernama Conquera Group bersama suami saya yang berfokus pada pendidikan, di mana kalian saat ini adalah salah satu program di StepWin, adalah salah satu program terhadap bagaimana kita membangun sebuah karir kita. Dan saya seorang dosen, oke ya, saya seorang dosen. Saya sempat jadi salah satu seorang dosen di salah satu kampus di Surabaya. Yang lebih luar biasanya lagi, saya menjadi seorang pembicara di beberapa event. Oke ya, saya yang ketakutan, saya yang mengalami kejatuhan, saya yang mengalami kegagalan. Dan luar biasanya adalah pada saat momen saat ini saya melihat flashback di belakang saya, ternyata ada banyak hal yang berubah di dalam hidup saya. Semuanya itu saya tulis di dalam karir planning saya. Saya tahu siapa saya, apa passion saya, apa keinginan saya, dan saya memiliki tujuan di masa depan yang ingin saya raih. Dan saya mengatakan bahwa ini belum selesai. Mungkin kalian ingat kisahnya Agnes Mo ya, dia mengatakan dia belum selesai. Ketika dia hal ini mencapai, dia akan ingin lagi, bertambah lagi, sampai pada titik it's enough. No, tapi untuk orang-orang yang memiliki grit, dia tidak akan puas. Dia ingin mencapai puncak gunung dan puncak gunung yang lainnya. Itulah orang-orang yang memiliki faktor grit. Oke. Apa yang harus kita lakukan untuk memiliki grit? Hal yang perlu kita lakukan adalah, yang pertama adalah bagaimana kita memiliki kemampuan atau cara berpikir yang bertumbuh. Yang paling penting di dalam pertumbuhan itu kita bisa mengukur tujuan kita. Kita memiliki tujuan kita. Semua orang mungkin memiliki tujuan, tapi apa yang membedakan growth mind dengan beberapa mind yang lainnya? Bagaimana fix ya kemandekan. Jadi ini kalau saya katakan adalah cara berpikir yang mandek. Bagaimana dia memahami sebuah tantangan. Sebuah tantangan, ketika dia mendapatkan tantangan, dia akan menghindari tantangan tersebut ya dengan memelihara sikap mental dia. Jadi dia akan mengatakan, saya tidak berhasil karena memang alasannya ini. Dia selalu mengatakan berbagai macam alasan terhadap tantangan tersebut.
yang mengatakan bahwa memang dia tidak bisa berubah karena ya memang alasannya ini dan ini dan ini dan ini dan ini dan ini dan ini. Oke. Lalu apa perbedaan dengan growth mindset? Growth mindset adalah sebuah ketika dia mendapatkan sebuah tantangan, situasi yang menyulitkan dia akan memiliki sebuah keinginan untuk selalu belajar dari tantangan tersebut karena dia tahu bahwa tantangan itu melatih dia untuk menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang akan berkembang terus-menerus. Lalu bagaimana dengan inovator mindset? Apa perbedaan inovator? Inovator itu adalah perpaduan dari sebuah growth. Jadi dia akan melihat setiap tantangan itu sebuah kesempatan untuk dia bertumbuh dan berkembang. Jadi kalau orang growth mindset itu ada di area growth mindset, grit ya, orang yang grit itu ada memiliki di area growth mindset sama inovator mindset. Apa yang dia lakukan ketika dia mengalami rintangan? Dia akan membuat apa? Merespon seperti apa? Giving up. Ya sudah. Ya seperti inilah. Dia akan melihat seperti itu. Tetapi ketika growth mindset, dia akan tekun dengan sebuah rintangan yang dia miliki. Ketika seseorang memiliki tujuan ingin mencapai sebuah gambaran bahwa dia ingin menjadi seorang desainer, dia tahu bahwa dia tidak bisa menggambar, dia sadar itu, dia tahu gambarannya tidak cukup baik, dia akan mencoba melatih dirinya setiap hari untuk apa? Untuk menggambar. Dia akan dengan tekun melatih dirinya setiap hari bahwa saya bisa menggambar. Saya bisa menggambar. Saya bisa menggambar. Tetapi apa yang dilakukan dengan seorang inovator mindset? Inovator mindset itu ketika melihat sebuah tantangan itu muncul, dia akan melihat sebuah sudut pandang yang berbeda bahwa hal itu memiliki kesempatan dan kemungkinan yang akan dia lakukan. Dia akan melihat, oh ada selalu kemungkinan di dalam tantangan itu. Ada sebuah kesempatan untuk saya keluar, untuk saya mendapatkan sebuah inovasi yang baru, sebuah hal yang baru. Disitulah inovator mindset. Oke. Effort usahanya bagaimana? Untuk orang-orang fixed mindset, dia akan berusaha having to try or put effort. Jadi dia akan mencoba cara, tetapi dia memiliki sudut pandang yang negatif. If you have to try, you are not very smart or talented. Jadi, jika kamu mencoba, berarti kamu mengatakan bahwa mungkin saya tidak terlalu pintar atau tidak terlalu berbakat. Jadi dia akan berhenti untuk mencoba sesuatu yang baru. Daripada aku terlihat terlalu bodoh, mendingan aku tidak mencoba. Daripada aku gagal, mungkin lebih baik aku tidak mencoba. Daripada aku ditolak, mungkin aku akan tidak mencobanya. Dia tidak akan pernah mau berubah di dalam kehidupannya. Karena dia mengalami ketakutan-ketakutan hidupnya untuk berubah, untuk berusaha mengalami perubahan hidup. Orang-orang tersebut akan mengalami stagnan di dalam hidup. Tetapi bagaimana dengan growth mindset? Growth mindset dia akan berbeda sekali. Dia akan melihat hal tersebut sebagai usaha dia. Ketika aku tidak berusaha keras, ketika aku tidak bekerja, memberikan yang terbaik, saya tidak akan mencapai sukses atau prestasi. Oleh karena dia akan melatih dirinya sedemikian rupa sampai dia berhasil. Oke, ada beberapa orang yang di sini mungkin tidak terlalu suka dengan pelajaran mungkin fisika, mungkin matematika, yang mengatakan terlalu berat,
terlalu tidak nyaman buat saya untuk mengerjakannya karena saya tidak suka ini, karena saya tidak suka itu, karena saya itu bukan pilihan saya, karena itu kan bukan sesuatu yang nanti untuk tujuan saya. Oke, saya katakan berarti kamu mengalami fixed mindset. Tetapi ketika kamu growth mindset, kamu akan melihat itu sebagai apa? Sebagai sebuah proses di mana kamu akan mendapatkan kesuksesan. Dia akan melihat setiap apapun yang dia lihat sebagai tantangan, sebagai sebuah hasrat untuk belajar, sebuah hasrat untuk mencapai kesuksesan dan mencapai sebuah prestasi. Lalu bagaimana dengan inovator? Dia akan melihat hal itu sebagai usaha terus-menerus. Jadi ada perpaduan hard work, kerja keras, dan sebuah usaha yang berkelanjutan, ya. Bedanya di situ ya. Berkelanjutan yang dimana dia melihat sebuah solusi yang baru dan sebuah ide yang baru di dalam pertumbuhan. Jadi ketika dia melihat usaha itu, dia akan memadukan antara usaha dan kerja keras itu sebagai sesuatu yang berkelanjutan. Sampai dia menemukan menemukan sebuah solusi baru dan ide untuk bagaimana dia bertumbuh. Dia akan mencari terus, berusaha sampai dia mendapatkan sebuah solusi dan bagaimana dia bisa bertumbuh di dalam solusi tersebut. Oke, lalu bagaimana dengan fixed mindset ya? Jadi mindset yang mandek dalam menghadapi kritik. Ketika kamu menghadapi kritik orang-orang dengan pikiran yang mandek, dia akan sering mengatakan kritik itu adalah sesuatu yang negatif buat dia. Oh, jangan kritik saya. Oh, jangan lakukan itu pada saya. Karena kritik itu tidak membangun saya. Kritik itu membuat saya tidak bisa bertumbuh di dalamnya. Itu adalah pikiran yang mandek. Tetapi bedanya dengan growth dan inovator mindset, ya, dia akan melihat bahwa masukan orang itu menolong dia untuk bisa berkembang. Dia akan melihat itu sebagai sebuah kesempatan untuk mengimplementasikan segala sesuatu yang baru di dalam ide yang menjadi lebih baik daripada yang lain. Itu inovator. Oke. Lalu bagaimana ketika dia melihat orang lain untuk berkembang di dalam pemandekan pikiran? Kalau orang lain sukses, dia akan merasa tidak aman, insecurity. Dia akan merasa, oh ya dia sukses, paling dia ngapain sih? Dia paling gak suka kalau ngelihat orang sukses. Tetapi ketika dengan growth mindset, dia akan melihat bahwa orang itu menginspirasi saya. Orang itu membuat saya ingin belajar terhadap sesuatu. Itu menolong dia untuk belajar kepada orang tersebut, mencari tahu, kenapa kamu bisa sukses? Saya ingin tahu, saya ingin belajar di dalamnya. Tetapi kalau untuk orang-orang yang mandek cara berpikirnya, dia akan mengatakan dengan culasnya, dengan siriknya, dengan iri hatinya, apa sih dia? Paling kan dia sukses karena ini. Bagaimana dengan inovator mindset? Orang inovator mindset, dia akan melihat kesuksesan dari bagaimana dia bisa memodifikasi dan mengimplementasikan sebuah konteks untuk dia berkreasi di dalam kesuksesannya dia sendiri. It's different. Jadi kamu harus memiliki growth mindset dan inovator mindset. Jangan menjadi orang-orang yang fixed mindset. Karena ketika kamu menjadi fixed mindset, kamu nggak akan bisa sukses. Miliki growth. Growth itu adalah pertumbuhan dan inovator. Jadi orang yang mau berubah, memberikan ide yang baik, tetapi tetap bertumbuh. Itulah yang harus kalian miliki supaya kalian bisa menggapai impian kalian. Oke, mungkin beberapa yang di sini bisa merefleksikan ya. Saya ini tipikal yang fixed mindset
growth mindset atau yang inovator mindset. Kalau orang yang growth berarti masih di tahapan cukup, tetapi kalau orang yang jauh lebih berkembang, dia akan bisa menjadi sebuah inovator mindset. Oke ya? Oke. Apa sih faktor kedua? Faktor kedua adalah resiliensi. Resiliensi itu adalah kemampuan bagaimana seorang individu di dalam mengatasi atau melalui dan kembali pada kondisi semula setelah dia mengalami kesulitan. Jadi orang tersebut memiliki kemampuan daya pegas, ya saya harus katakan daya pegas untuk mengatasi sebuah kesulitan dia. Mungkin dia mengalami kejatuhan, tetapi bagaimana dia, namanya daya pegas itu kan dia akan lentur. Semakin dia jatuh ke bawah, dia akan naik ke atas. Itulah tipikal resiliensi. Oke, kita lihat resiliensi. Oke ya, ini iklannya naik, tapi jangan dikatakan bahwa kok iklannya basket ya Miss ya. Iklannya memang tentang basket, tetapi kita fokus pada bagaimana bola basket itu ketika dia dimainkan oleh para pemain NBA. Mungkin kalian tahu bagaimana dengan enaknya dia bisa naik turun, terus mengikuti ritme tubuh seseorang tersebut. Nah itulah bounce back, resiliensi. Dan bagaimana akhirnya di ending video tersebut seorang pemain akhirnya bisa memasukkan ke sebuah ring, ya, bola itu dimasukkan ke ring dengan enaknya. Itu adalah bounce back. Oke. Apa yang perlu kita lakukan di dalam memiliki resiliensi itu? Kita perlu melawan ketakutan, kita perlu bisa melawan kegagalan dan kesulitan. Sama yang saya alami, saya melawan ketakutan saya ketika saya takut untuk berbicara di depan umum. Saya melakukan perlawanan ketika saya harus mengalami ketakutan untuk berhubungan dengan seorang laki-laki. Kenapa? Karena saya memiliki peristiwa atau pengalaman yang menyakitkan, yaitu pengalaman pelecehan-pelecehan dalam kehidupan saya. Saya juga mengalami banyak hal dan saya perlu melawan semua itu untuk saya mendapatkan sebuah ritme permainan saya kembali dan saya bisa mencapai tujuan saya. Apa yang perlu dilakukan? Lawan ketakutan. Oke. Apa yang perlu kita lakukan di dalam resiliensi ini? Oke ya, saya jelaskan satu-satu. Ada 4 hal yang perlu kita lakukan di dalam resiliensi. Resiliensi sendiri secara fisik kita perlu mendapatkan kekuatan. Tubuh kita mesti kuat. Kalau kamu sakit-sakitan, kamu kadang mungkin akan merasa motivasimu jadi turun. Kamu punya kemampuan flexibility fisik. Jadi fisik kamu harus fleksibel. Kamu nggak kaku dalam hidupmu. Lalu mentalnya bagaimana? Sama. Mental pun kamu juga perlu melakukan fleksibilitas. Bagaimana caranya? Oke. Kamu harus memiliki perhatian terhadap permasalahan tersebut. Memiliki kemampuan untuk fokus. Ya, jadi kalau kamu tahu, oke, mungkin saya kesulitan, fokusmu apa? Fokusmu yang menjadi dasaran kamu itu untuk mencapai tujuan apa? Oke, saya ingin menjadi seorang yang sukses di dalam apa dulu ya?
Sukses mungkin kamu pengen bisa masak atau kamu mau menjadi seorang pianis. Jadi kamu perlu sukses. Fokus pada latihan kamu, fokus pada tujuan kamu menjadi seorang pianis. Lalu yang paling penting di dalam mental resiliensi itu adalah bagaimana kamu melihat sebuah permasalahan itu dari berbagai macam sudut pandang. Kadang bagaimana cara mengembangkan hal itu yang perlu kita tanyakan. Oke, bagaimana Miss caranya untuk mengembangkan sudut pandang yang berbeda? Ada beberapa orang yang memang tidak memiliki kemampuan melihat sudut pandang berbeda. Kamu dapat berbicara dengan orang lain yang bisa kamu percaya, mungkin contohnya bisa guru kamu, mungkin bisa contohnya dengan seorang rohaniawan, terus mungkin bisa contohnya dengan salah satu konselor kamu, dengan sahabat kamu, dengan kakak kamu, orang tua kamu untuk melihat berbagai macam sudut pandang. Dan ada beberapa faktor yang lainnya. Satu, faktor yang lainnya adalah mungkin memang karena kamu nggak terlalu banyak pengalaman di sana. Jadi kamu perlu melihat sudut pandang dan pengalaman orang lain. Lalu yang kedua adalah kemampuan menganalisa. Belajarlah untuk menganalisa setiap permasalahan yang tersebut itu dengan kacamata yang global. Jangan melihat bahwa masalah itu adalah masalahmu. Kalau kamu melihat masalahmu sendiri tanpa melihat apa sih yang diinginkan di dalam kehidupan kita, dalam tujuan hidup kita ini, masalah ini seperti apa? Apakah saya perlu seperti apa? Itu yang perlu kamu lakukan. Bagi orang-orang yang mengalami, yang memiliki grit, dia akan melihat masalah tersebut bukan sebagai sebuah permasalahan yang seperti apa. Ya mungkin pada momen-momen tersebut kita mengalami emosional, kita mengalami kejatuhan, sedih, marah, itu wajar. Tetapi bagaimana kita perlu melihat sudut pandang, kacamata kita perlu ganti. Kalau kita melihat itu adalah sesuatu yang perlu kita hindari, kita perlu melihat itu sebagai sebuah sudut pandang yang menolong kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Apa sih tujuan Tuhan dalam kehidupan kamu? Dan kita tahu bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik dalam kehidupan kita. Setiap peristiwa yang diberikan Tuhan itu menolong kita untuk menjadi pribadi yang berkembang, menjadi pribadi yang lebih baik. Itu adalah jaminan buat kita. Dan itu yang perlu kita pegang. Itulah sudut pandang. Dan itulah jaminan buat kita. Dan kita tahu bahwa kita menang. Kita tahu bahwa kita bisa. Dan perlu, kenapa sudut pandang itu kita latih? Supaya kita bisa mencari solusinya apa. Solusinya seperti apa ketika kita menghadapi masalah situasi A. Solusinya gimana ketika kita menghadapi situasi B. Oke ya. Setelah itu faktor ketiga adalah faktor emosional. Seperti yang saya katakan tadi, bagaimana kita memahami diri kita, memahami emosi kita. Kita perlu belajar untuk memahami emosi-emosi yang kita miliki ketika kita menghadapi situasi tersebut. Apa yang perlu kita lakukan? Satu, terima emosi tersebut. Itu wajar. Apa yang kamu alami ketika kamu sakit atau apa, oke, itu wajar. Tetapi ketika setelah selesai kamu paham dengan perasaanmu, kamu menerima perasaanmu, apa yang kamu lakukan? Kamu belajar untuk fleksibel dengan emosi. Atur frekuensi emosi kamu supaya kamu bisa mendapatkan emosi yang positif. Orang tidak akan bisa berkembang ketika dia akan terus-menerus pada state emosi negatif, seperti kamu sedih terus-menerus, kamu marah terus-menerus. Kamu nggak akan bisa melihat sebuah solusi di dalam perubahan, di dalam masalah-masalah tersebut. Apa yang perlu dilakukan? Karena emosi itu akan membuat mata kamu itu tertutup dengan selaput. Akan ada sesuatu yang menutup mata kamu untuk melihat sebuah sudut pandang solusi. Kenapa? Karena kamu emosi. Dan banyak orang yang jatuh karena apa? Karena faktor emosi. Dia tidak bisa mengatasi, tidak bisa mengatur hidupnya, tidak bisa mengatur emosinya menjadi pribadi yang lebih baik. Saya pernah mengalami hal itu
Dan saya paham hal itu, tetapi saya belajar untuk mengatasi tersebut. Memang tidak mudah, tetapi kita belajar. Kenapa? Karena saya percaya pikiran saya adalah yang growth. Saya percaya pikiran saya yang inovator. Makanya saya melihat hal itu sebagai sebuah proses pembelajaran di mana saya tahu dan saya memahami hal itu. Sangat menyedihkan sekali ketika saya mendapatkan peristiwa-peristiwa yang tadi dalam hidup saya. Oke, lalu adalah spiritual flexibility. Kamu perlu belajar untuk memiliki spiritual flexibility. Itu adalah faktor keempat ya. Faktor keempat adalah spiritual resiliency. Di situ ada spiritual flexibility, ada komitmen dan value. Jadi kamu perlu punya komitmen sama value kamu. Apa sih tujuan kamu? Apa sih nilai kamu? Kenapa kamu mencapai itu? Apa sih yang mendasari kamu melakukan itu? Itu yang perlu kamu lakukan. Dan toleransi terhadap value yang lain, orang lain, dan kepercayaan orang lain. Jadi Jack Ma dalam hal ini memberikan pengajaran kepada kita bagaimana dia mentoleransi orang-orang di sekitarnya yang mengatakan, oke, kamu tidak cukup baik, ide kamu gagal, kamu nggak akan pernah berhasil. Jack Ma memiliki toleransi terhadap hal itu. Oprah Winfrey mengalami hal itu juga. Saya mengalami hal itu juga. Dan saya selalu berproses terus-menerus menjadi hal yang pribadi yang lebih baik. Sampai pada titik di mana saya tahu, oke, it's okay. Orang mengatakan hal itu kepada saya, orang mengatakan hal saya tidak baik, atau mungkin seperti apa. Tapi saya percaya pada diri saya sendiri bahwa saya baik, bahwa saya memiliki kemampuan, bahwa Tuhan yang menolong saya dan saya berkomitmen saya akan menjadi yang lebih baik. Gitu ya. Jadi miliki 4 faktor tersebut, kalian akan berubah banyak. Dan kalian akan mengalami kemampuan untuk melawan kesulitan yang kalian miliki. Oke. Yang terakhir adalah bagaimana? Ya, ini adalah cara ketiga supaya kita mendapatkan grit adalah integrity. Integrity itu bicara bagaimana kamu memiliki kepercayaan, faith, dan kemampuan untuk faith dan believe yourself. Jadi itu penting sekali. Ketika apa? Ketika seseorang mengatakan bahwa kamu tidak cukup baik, kamu akan gagal dan sebagainya, kamu percaya bahwa kamu akan berhasil. Kenapa? Karena kamu sudah memulai proses yang tepat untuk kamu mengambil tindakan dan kamu mau belajar dari setiap kegagalan dan ketakutan kamu untuk melawannya. Itu yang perlu kamu lakukan. Percaya bahwa kamu mampu. Percaya bahwa kamu bisa mengatasi hal itu. Percaya ketika kamu mengalami kegagalan, suatu saat kamu akan mengalami keberhasilan. Percaya hal itu. Percaya bahwa kamu dimampukan sama Tuhan untuk melewati semua itu. Percaya. Itu yang perlu kamu lakukan. Oke. Yang terakhir adalah faktor tenacity. Tenacity itu adalah kemampuan bagaimana kamu memiliki gairah, motivasi, tekad untuk tidak menyerah pada hal sulit. Ini adalah banyak yang diperlukan supaya kita melakukan ini. Jadi kamu akan melatih dirimu terus-menerus sampai kamu mampu melakukannya. Jadi kadang-kadang ada salah satu statement no pain no gain. Jadi ketika kamu tidak mendapatkan sebuah sakit itu ya kamu nggak akan mendapatkan sesuatu keuntungan atau sebuah tujuan nanti ke depan. Oke, apa yang kamu dapatkan dari hari ini? Intinya, grit itu adalah sesuatu yang penting. Hal yang perlu kamu lakukan untuk mencapai kesuksesan. Penting sekali dalam hidup kita. Oke, kita belajar dari salah satu cerita ini. Ini saat di
Oke ya. Oke. Sekarang kamu di posisi mana? Kalau kita melihat kesuksesan itu selalu dimulai dari awal anak tangga. Jadi apa yang akan kamu lakukan untuk memulainya? Apa kamu akan memulai langkah kesuksesan kamu? Tanyakan pada dirimu. Lalu ketika kamu memasuki tangga kedua, apa yang kamu lakukan ketika kesulitan awal datang ketika kamu melangkah di tangga kedua? Kira-kira kesulitan apa yang akan datang ke depan? Ataupun, oke, saya mengalami kesulitan, lalu apa respon kamu dengan kesulitan tersebut? Apa kamu menyerah, mundur, berarti kamu akan turun ke bawah? Kamu nggak akan pernah bisa mencapai di atas ketika kamu turun ke bawah. Oke, saya tidak akan menyerah, mungkin beberapa orang mengatakan itu. Oke, kita akan mencapai ke tangga ketiga. Tangga ketiga ini pertanyaannya adalah apakah kamu puas dengan langkah tangga ketigamu? Beberapa orang mengatakan, oke, cukuplah. Saya sudah bisa melampauinya, paling enggak. Oke, kamu tidak akan melihat puncaknya. Ya, anak-anak. Kamu tidak akan mencapai puncaknya ketika kamu cepat puas dengan hidupmu. Oke, lalu tangga keempat. Tangga keempat ini, oke, kalau aku tidak puas, aku pengen belajar, aku pengen mencapai hal yang lebih baik, kamu akan masuk di tangga tangga ketiga. Ini tangga keempat ya. Tangga keempat ini akan semakin sulit, semakin banyak tantangan, semakin yang tidak seperti kamu inginkan. Kamu akan mendapatkan sebuah realita di dalam kehidupan bahwa tujuan kamu itu tidak mudah untuk dicapai. Tidak ada segala sesuatu itu yang mudah. Hidup kita itu selalu berproses seperti kita mencapai anak tangga. Tahap kelima itu adalah tangga kelima adalah tinggal satu langkah lagi. Apa kamu ingin menyerah? Banyak langkah melalui. Mungkin kamu terlalu lelah, kamu akan mengatakan bahwa oke, saya sudah terlalu lelah. Mungkin untuk usia yang lebih tua mungkin akan mengatakan bahwa saya sudah terlalu tua untuk menjadi lebih baik dan sebagainya. Ingat, pertumbuhan pikiran itu tidak berkata tentang usia, tidak akan berkata tentang kapasitas kecerdasan kamu, apakah kamu kuliah dari S2 dan sebagainya, tidak akan berbicara seperti itu. Tetapi dia akan mengatakan, saya ingin melangkah terus menerus sampai saya melihat tangga terakhirnya di mana. Puncak tangga itu di mana. Saya akan melangkah terus menerus dan tidak ingin berhenti dan mundur ke belakang. Karena dia tahu dia sudah melampaui banyak hal. Dia tahu bahwa dia sudah melewati banyak hal. Dan dia perlu melangkah lagi untuk mencapai tangga terakhir. Dan disinilah kita akan berada di tangga terakhir. Semakin tinggi orang akan mendapatkan berbagai macam kesulitan di dalam hidupnya. Tetapi kita perlu percaya kesulitan itu adalah, kalau growth tadi ya, orang yang great, kesulitan itu akan menolong kita menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang mau belajar terus-menerus. Oke, ini adalah pertanyaan refleksi yang perlu kita tanyakan setiap saat tentang bagaimana apakah kita memiliki grit dalam kehidupan kita. Apa tujuan hidup yang ingin kamu capai? Kamu bisa membuat poster besar, kamu tulis, dikatakan pada tujuan kamu apa. Apa yang kamu lakukan untuk mencapai tujuan kamu. Oke, tuliskan langkah-langkahnya dengan detail, dengan jelas, dengan terperinci. Tuliskan semuanya itu untuk mencapai tujuanmu. Contoh, mungkin kamu pengen jadi seorang desainer. Oke, berarti saya perlu belajar ini, saya perlu belajar ini, saya perlu belajar ini. Saya pengen membekali ini, saya pengen belajar dengan seseorang yang seperti ini. Kamu perlu melakukan itu, tuliskan semuanya. Lalu, apa kegagalan dan ketakutan terbesar dalam hidupmu? Ini akan menolong kamu ketika kamu paham, kamu punya kegagalan, kamu takut gagal, kamu takut terhadap sesuatu, lawan itu. Kalau kamu udah paham, oke, saya punya ketakutan ditolak, saya takut untuk gagal. Untuk orang-orang yang perfeksionis mungkin mengalami hal ini. Dia
dia paling takut untuk gagal, dia paling takut untuk orang menganggap dia tidak sempurna. Kita perlu membuang hal itu. Pada dasarnya adalah manusia tidak pernah sempurna, ya. Kita perlu menyadari tidak ada manusia yang sempurna. Adalah manusia yang mau belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Itu grit. Itu orang yang memiliki grit. Lalu bagaimana saat cara kita mengalami ketakutan? Ketika kita mendapatkan ketakutan, ketika kita mendapatkan kegagalan, apa yang kamu lakukan? Bagaimana kamu melakukannya? Lalu ceritakan bagaimana setiap peristiwa-peristiwa yang menyedihkan itu dalam kehidupan kamu dan bagaimana kamu bisa menerima hal itu. Itu menjadi sebuah bagian dari pembelajaran kamu. Sama seperti saya menerima hal itu sebagai pembelajaran buat saya. Tetapi itu menolong saya untuk melihat banyak hal dan saya belajar dari proses-proses tersebut. Hingga sekarang pun saya masih berproses dan saya masih belajar. Saya katakan apakah sudah mencapai kesuksesan? Saya masih berproses dan saya tidak pernah puas dengan proses ini. Saya ingin menjadi lebih baik lagi dari seorang Natalia versi yang sekarang. Kalau dulu Natalia versi yang lainnya, Natalia yang versi sekarang. Saya ingin menjadi Natalia yang menjadi lebih baik dari proses versi saya yang sekarang ini. Seorang Natalia dengan versi yang lebih baik. Oke. Apa yang kamu pelajari dari peristiwa tersebut? Oke, setelah kamu belajar dari pengalaman-pengalaman yang menyedihkan itu, apa sih yang kamu pelajari? Kamu perlu tahu, kamu perlu belajar. Apa yang kamu dapatkan dari peristiwa tersebut? Lihat dengan sudut pandang yang positif. Lihat dengan berbagai macam sudut pandang. Sehingga kamu menemukan solusi ketika kamu mengalami hal yang sama dalam hidupmu. Kamu tahu solusinya seperti apa? Karena kamu tahu kamu pernah melakukannya dan kamu tahu kamu bisa. Jadi lihat hal itu. Lalu ceritakan bagaimana kamu mengalami peristiwa tersebut. Ini berbicara tentang emosi kita. Apakah kamu sedih? Apakah kamu itu? It's okay. Manusiawi sekali. Tetapi kamu perlu belajar untuk melihat emosi itu dengan jujur. Lalu beradaptasilah dengan situasi tersebut dan miliki emosi yang positif untuk menjadi lebih baik. Dan memang saya harus katakan antara menjadi emosi yang negatif mengubah menjadi emosi positif, memang ada beberapa orang membutuhkan waktu. Tetapi kalau kamu sudah sering melakukan dan melatih dirimu, mengubah kemampuan kamu di dalam berpikir, mental kamu, itu akan menolong kamu semuanya. Lalu miliki keyakinan. Oke, ketika kamu mendapati masalah, kamu ceritakan keyakinan kamu seperti apa ketika mendapati masalah tersebut. Tuliskan keyakinan tersebut. Semakin banyak keyakinan yang kamu miliki, itu menolong kamu untuk memiliki kekuatan, memiliki keamanan dalam hidup kamu. Bahwa saya bisa, bahwa saya bisa, bahwa saya bisa. Saya mampu, kenapa? Saya bisa melewati ini, saya tahu bahwa itu tadi keyakinan apa. Itu yang mendasari kita untuk melihat tujuan kita senantiasa. Lalu langkah-langkah apa yang kamu lakukan untuk mengatasi peristiwa yang kurang menyenangkan dalam hidupmu. Ini penting juga. Seperti yang saya katakan tadi, bagaimana kamu menemukan langkah kamu, cara kamu itu menolong kamu melihat sudut pandang yang tadi, sudut pandang yang berbeda. Oke ya. Itu tadi salah satu faktor yang saya ceritakan di awal sampai slide terakhir adalah faktor yang terpenting bagaimana seseorang mendapatkan grit, ya. Dan itu adalah faktor bagaimana kita bisa mencapai kesuksesan. Oke, demikian dari Miss Natalia. Sampai jumpa lagi. Kita bertemu dengan seri career planning selanjutnya terkait bagaimana kita bisa mencapai tujuan kita. Karena ini adalah program Step Win. Step Win adalah bagaimana menolong kalian untuk mendapatkan langkah dan memenangkan pertandingan kalian. Oke, luar biasa ya. Mari kita menjadi seorang pemenang di dalam setiap kehidupan kita. Oke, sampai jumpa semuanya.